Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Piala Asia di Qatar baru aja dimulai. Qatar udah untung gede nih. Diketahui 900.000 tiket Piala Asia udah ludes terjual dan 70% diantaranya dibeli oleh supporter Indonesia. Wajar sih kalau penonton Indonesia ini berebut beli tiket ini, sebab harganya justru lebih murah dibandingkan harga tiket Liga 1. Harga tiket termahal aja itu harganya cuma Rp250.000 dan tiket termurah itu harganya 160 ribuan cuy. Apalagi di Qatar ini para penonton kagak perlu beli air minum sebab udah disediain keran-keran air minum, tapi ya harus bawa botol sendiri ya. Soalnya kalau beli air minum mineral atau air minum kemasan harganya cukup mahal cuy. Yakni untuk 1 liter air minum kemasan di Qatar ini harganya Rp67.000-an. Nah, dengan kenyataan ini, pihak Qatar justru mendoakan timnas Indonesia akan lebih lama berpartisipasi di ajang ini. Ya iyalah, selama menguntungkan dari segi bisnis ya pasti didoain. Tapi tetap ya, Indonesia itu yang dilihat atau yang dikenal adalah pendukungnya. Jadi wajar FIFA ini menetapkan Indonesia menjadi negara terfanatik dalam sepak bola nomor 1 di dunia. Direktur PT LIB Ferry Paulus akhirnya buka suara soal kisruh atau isu yakni Liga 1 musim depan pakai 20 peserta. Menurut Ferry Paulus, PT LIB masih memegang amanat dari PSSI yakni tak akan ada perubahan jumlah tim kompetisi musim depan. Jumlah peserta tetap 18 tim, cuma yang mungkin ada perubahan adalah formatnya saja, sebab mungkin saja formatnya akan kembali normal, tak akan ada lagi yang namanya Champions Series musim depan. PSSI sudah menegaskan bahwa tidak ada perubahan dalam jumlah tim yang akan berlaga di Liga 1 2024-2025. Sebagai operator kompetisi, kami tetap berkomitmen terhadap kebijakan yang sudah diputuskan PSSI tersebut. Itu artinya tim yang tampil di Liga 1 2024-2025 tetap 18 tim, ujar Ferry Paulus. Ferry Paulus mengatakan isu ini sebenarnya bukan kali ini saja berkembang, tapi di awal musim ini pun sempat ramai dan dia pun nggak tahu dan heran isu ini berawal dari mana. Saya heran ini isu dari mana asalnya, ini bukan pertama kali loh. Kalaupun ada perubahan itu kan harus dibicarakan di Kongres. Ya, yang paling realistis mungkin formatnya saja seperti Champions Series yang mungkin saja akan dihapuskan, tapi ini pun baru sebuah gagasan. Jadi janganlah kita memperkeruh suasana, ujar Ferry Paulus. Oke, ini pendapat kami lo ya. Musim lalu, awal musim itu sempat ada isu Liga 1 nggak akan ada degradasi, tapi itu dibantah oleh LIB dan bilang Liga 1 tetap ada degradasi. Tapi apa faktanya? Di pertengahan musim PSSI dan LIB sepakat Liga 1 tanpa degradasi. Alasan PSSI dan PT LIB kala itu Liga 1-nya ini nggak stabil karena adanya tragedi Kanjuruhan yang membuat tim-tim Liga 1 nggak main di kandangnya, yang akan dianggap ini nggak adil dan nggak fair kalau ada yang terdegradasi. Padahal ya kita tahu alasan sebenarnya yakni ingin menyelamatkan tim-tim tertentu dari jurang degradasi. Lalu bagaimana dengan musim ini? Saat pertama kali Erick Thohir terpilih jadi ketum PSSI, ada isu jika Liga 1 akan kembali ke format sistem bubble sebab adanya pemilu. Tapi dibantah oleh Erick Thohir dan ternyata tetap pakai format yang biasa. Lalu awal musim ini pun sempat ada isu jika pertandingan 4 tim rival yakni Persija, Persebaya, Persib, dan Arema tiap pertanding akan dilaksanakan di luar Pulau Jawa, tapi kenyataannya tetap dilaksanakan kan, nggak terbukti kan. Lalu Erick Thohir sempat berjanji jika Liga 1 akan pakai VAR dan nampaknya ini akan direalisasikan. Jadi sejauh ini Eto sebagai ketum PSSI tetap memegang teguh komitmennya. Nah, kita akan tunggu apakah isu wacana
20 tim Liga 1 musim depan ini akan terjadi. Dan apakah Erick Thohir ini bisa diintervensi oleh tim-tim tertentu? Apalagi tim-tim yang di bawah ini notabene tim-tim yang selama beberapa musim ini selalu dilindungi oleh PSSI. Apakah Erick Thohir akan silau dengan nama besar tim-tim ini kalau tim-tim ini meminta formatnya diubah agar mereka selamat dari zona degradasi? Nah, ini yang akan kita tunggu. Kalau ini terjadi, maka apa bedanya Erick Thohir dengan ketum-ketum terdahulu yang bisa disetir oleh klub? Kita beralih ke berita klub. Setelah sebelumnya ada Yanto Basna yang notabene main di Liga 2 justru menerima tawaran klub Thailand Prachuap. Nah, di PSIS pun ada nih yang namanya Alfreanda Dewangga yang kabarnya pun diminati oleh klub Thailand. Salah satunya adalah Swatket FC. Tapi bos PSIS Yoyo Sukawi tetap memutuskan Dewangga ini akan tetap di PSIS. Ya kita tahu lah Yoyo Sukawi ini kan gak akan pernah mau melepas pemainnya ke tim yang emang gak disukai sama dia. Kecuali pemain ini emang gak dibutuhin lagi sama PSIS. Yoyo mengatakan Dewangga akan dilepas jika ada klub Eropa yang berminat. Tapi jika ke klub dalam negeri maka tak akan dilepas. Mantan top scorer Liga 1 Matius Pato resmi dipecat alias tak diperpanjang kontrak oleh klub Cina Shandong Tyson. Klub ini nggak mau mempertahankan Pato, dianggapnya nggak banyak berkontribusi. Padahal di Liga Indonesia Pato ini menakutkan loh. Kenapa ya di liga lain justru melempem? Apakah sebegitu rendahnya kualitas Liga Indonesia ini? Tapi emang sih kalau kami perhatikan bukan cuma ex pemain Liga 1 jika main di luar negeri kebanyakan melempem. Tapi klub-klub Indonesia pun kalau berlaga di kancah Asia ini jeblok melulu. Berarti emang kualitas liga kita ini masih payah kali ya. Matius Pato sendiri setelah tak diperpanjang kontrak oleh klub Cina langsung jadi buruan tim-tim Liga 1. Tapi sayang meskipun Pato ke Liga 1 ya nggak bakalan bisa main sebab bursa transfer udah ditutup. Inilah masalah yang selama bertahun-tahun terjadi di Indonesia, di Liga Indonesia, yakni jadwal kompetisi bursa transfer yang nggak sama dengan di Eropa atau di dunia. Ini yang harus dirubah sama PSSI. Coba kalau sama atau ngikutin dengan di luar negeri ataupun di belahan dunia lain, bulan Januari ini kan sebenarnya lagi bursa transfer. Nah ini akan memudahkan loh bagi klub-klub nyari pemain. Inilah salah satu bukti nyata kalau selama bertahun-tahun pengelolaan sepak bola kita, pengelolaan liga kita ini acak-adut, semaunya sendiri, nggak pernah ngikutin aturan dunia, tapi hasilnya apa? Jeblok. Makanya kemarin itu Erick Thohir ini sempat mengatakan jika musim depan Liga Indonesia ini harus sama jadwalnya dengan liga di luar. Nah kita akan tunggu benar apa enggak nih. Nah Matius Pato sendiri ini udah ditawar 5 klub di Indonesia nih, yakni Persija, Bali United, Arema, Persib, dan tentu saja ex klubnya Borneo FC. Nah apakah Pato akan ke Persija seperti yang dirumorkan selama ini? Ya kita lihat nanti. Dari Persib Bandung, kemarin kan kita udah bahas nih kalau pelatih striker Persib Goran Paulik ini mengeluhkan sebab stok striker di Persib ini sangat minim. Di Persib itu cuma ada satu striker, yakni DDS. Ada Siro jadi winger, Ezra jadi gelandang, sementara cadangannya Ansori justru dipinjamkan. Otomatis Persib nggak punya striker lagi. Kabar yang kami dapat, staf kepelatihan Persib ini udah meminta pada manajemen Persib buat mulai gerilya nyari striker ya, entah itu lokal, asing maupun naturalisasi. Tapi kalaupun Persib ini nyari striker lokal, ini katanya sulit. Bener nggak sih sulit? Sebab katanya sih stok penyerang lokal kita ini terbatas. Kalaupun ada pasti dia ini akan jadi rebutan atau nggak dilepas klubnya atau kualitasnya jauh dari harapan. Nah sekarang kita akan buktikan, kita akan intip ada siapa aja sih striker lokal kita di Indonesia ini di Liga 1 dan 2 dan ada berapa sih, benar nggak sih stok striker lokal kita ini sedikit?
Yang pertama ada Dendi Sulistiawan, M. Ragil, Titan Agung, Faiz Maulana, dan Arsa Ahmad dari Bayangkara FC. Yang kedua ada Taufik Hidayat dan Kadek Dimas dari Bali United. Yang ketiga ada Septian Bagaskara dari Dewa United. Yang keempat ada Ahmad Nur Hardianto dan Habibi Yusuf dari Borneo FC. Yang kelima ada Ramadan Sananta, Arkan Kakak, Nadif, dan Wahyu Agung dari Persis Solo. Yang keenam lalu ada Aji Kusuma dari Persija Jakarta. Yang ketujuh ada Andi Harjito, Riki Pratama, Mufli Hidayat, dan Amir Hamzah dari PSM Makassar. Yang delapan ada M. Hanafi dari Persik Kediri. Yang kesembilan ada M. Akrom dan Debilian dari PSIS. Lalu ada Hoki Caraka, Riki Cawor, Sadam Gafar, dan Rizky Dwi Saputro dari PSS Sleman. Ada Bagus Kavi, Excel Runtuhaku, Rahmat Beri, dan Rizky Kurniawan dari Barito. Ada Chandra Waskito dan Roy Ivansyah dari Persebaya. Rabani Tasnim, Irman Toberu dari Rans. Mak Aldo, Yuda Pratama, Lerby Eliandri dari Madura United. Dedik Setiawan, Ginanjar Wahyu dari Arema FC, Hanis Sagara dari Persita Tangerang, Dimas Derajat, dan Yandi Sofyan dari Persikabo. Nah, dari 17 klub aja totalnya ada 42 striker loh. Bagaimana dengan Liga 2? Ada Arun Yekti dari Malut United, Venko Almeida dari PSIM Jogja, Rizky Dwi dan Sultan Rizky dari Bekasi City FC, Marinus Wanewar, Ferry Utomo, Tobias Solosa, dan Samuel Gwijangge dari Persipura. Ada Ahmad Iwan dan Randy Setiawan dari Semen Padang, Raffi Angga, Rizky Utomo dari Persela Lamongan, M. Ridwan, Samsul Arif, Faisal Yunus dari Gresik United. Ada Januar Eka, Patrick Wanggai, dan Martinus Novianto dari Deltras, Ahsanur Rizal dari PSMS Medan, Sansan Fauzi, Michael Saragi, Ahmad Afrizal dari Nusantara United. Lalu ada Serdi Evi Pano, Damar Indrayana dari PSPS Riau, Fernando, Syahrul Akbar, Ramadan, dan Ferdinand Sinaga dari Persiraja, Rizky Armando, Rizky Berlianto, dan Rizky Ramadan, serta Octavianus Karisago dari Sriwijaya FC, Dian Sasongko dari Persikap, Bagus Subagja, Mario Aibekop, dan Usman Diara dari Kalteng Putra. Ada Melianus Maker dari Persiwar, Iqmal Syamsu dan Rizka Syahwadi dari Persijap. Ada Widi Syarif, Kahar Muzakar, dan Agung Supriyanto dari Persekat Tegal, Rafli Arianto, Fabio Papia, Alberto Rokiawan, dan Sunawan Rusni dari Sulut United. Lalu ada Rizky Novrian dan Sultan dari Persipa Pati, Faisal Romadoni dan Maulana Khalidi dari Sada Sumut, Irfan Mofudo dari Persipal Palu, Afdal Yusra dan Rizhadi Fauzi dari PSKC Cimahi, Raditya Putra dari PSCS Cilacap, Valdi Aldestama dari Persiba Balikpapan, Yoga Panjaitan dari PSDS Deli Serdang, dan Rudiana dari Perserang-Serang. Nah, di Liga 2 aja ada 57 striker murni lokal lo ya. Jadi kalau ditotal dengan Liga 1 itu totalnya ada sekitar 99 orang, hampir 100 orang lo striker lokal kita. Dengan jumlah segitu banyaknya, kenapa timnas Indonesia ini kesulitan cari striker lokal? Jawabannya simple. Yang pertama adalah kualitas, yang kedua mentalitas, yang ketiga produktivitas, yang keempat adalah jam terbang, dan yang paling utama itu adalah adanya pemain titipan. Ya, di sini kita nggak bisa nutup mata, memang ada pemain titipan di timnas. Contohnya ada loh pemain yang nggak dipanggil ke timnas aja klubnya ngamuk-ngamuk. Berarti kan ada kan pemain titipan. Nah, buat Persib silahkan pilih sendiri siapa yang cocok. Yang penting kami udah kasih sesuai yang kalian minta. Soal siapa yang mau direkrut itu sih terserah kalian.